Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Injang Junaidi Ramadan, mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Bandung semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 2003130033. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi ekonomi makro, yaitu kondisi makroekonomi Indonesia di era pandemi COVID-19. Materi yang pertama yaitu perbandingan perekonomian Indonesia sebelum dan sesudah pandemi. Berdasarkan analisis kondisi pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan juga inflasi. Nah, berdasarkan analisis pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum adanya pandemi, yaitu pada tahun 2018 dan 2019 tergolong baik. Dikarenakan ada beberapa poin sebagai berikut, yaitu konsumsi swasta sedikit meningkat didukung oleh daya beli yang terpelihara sejalan dengan pendapatan yang terjaga dan juga tingkat inflasi yang rendah serta keyakinan konsumen yang sangat baik. Nah, konsumsi swasta juga didukung oleh dampak penyelenggaraan pemilu 2019 sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, yaitu LNPRT. Poin selanjutnya adalah banyak daerah yang turut serta mengoptimalkan perdagangan antar daerah. Di antaranya, yang pertama, produk minyak sawit terkait implementasi program B20 yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi Bali dan Nusa Tenggara atau Bali Nusra didukung oleh perbaikan ekspor komoditas tembaga dan biji nikel. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang ditopang oleh perbaikan ekspor komoditas primer antara lain ekspor batu bara ke Tiongkok. Nah, adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah pandemi yaitu 2020 menurun dengan tajam. Dikarenakan ada beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi pada triwulan ke-1 pada tahun 2020 melambat menjadi 2,97% year on year dan terkontraksi menjadi minus 5,32% pada triwulan kedua. Hal ini sejalan dengan dampak perlambatan ekonomi dunia akibat COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk memitigasi penyebaran COVID-19. Nah, kebijakan PSBB telah mengurangi mobilitas manusia serta aktivitas barang dan jasa, konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, produksi, dan keyakinan pelaku ekonomi menurun dengan signifikan. Adapun pada semester 2, pertumbuhan ekonomi mulai membaik seiring pelonggaran PSBB. Dampak peningkatan realisasi stimulus fiskal dan perbaikan ekonomi global meningkat memberikan stimulus fiskal dalam menopang konsumsi, terutama untuk kelas bawah dan memperbaiki penanganan COVID-19 menjadi lebih cepat dan efektif. Kenaikan mobilitas juga mendukung pemulihan konsumsi rumah tangga, terutama konsumsi transportasi, restoran, serta hotel. Nah, pemulihan konsumsi tersebut berdampak terhadap kinerja investasi yang membaik, terutama investasi non-bangunan. Sementara itu, permintaan global yang mulai membaik, terutama dari Tiongkok dan Amerika Serikat, mendorong perbaikan ekspor pada beberapa komoditas seperti besi dan baja, pulp and paper, pakaian, dan serat tekstil. Dengan pertambangan tersebut, kontraksi pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga berkurang menjadi 3,49% dan diperkirakan membaik di triwulan keempat. Nah, untuk selanjutnya adalah perbandingan perekonomian Indonesia
sebelum dan sesudah terjadinya pandemi berdasarkan analisis pendapatan nasional. Sebelum terjadinya pandemi, PDB pada tahun 2019 cenderung stabil karena didominasi pertumbuhan dari berbagai sektor. Konsumsi swasta yang tetap baik didukung oleh dampak penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang mendorong kenaikan pertumbuhan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Kontraksi impor dipengaruhi oleh faktor siklikal dan dampak kebijakan substitusi impor dalam mendukung perbaikan neraca perdagangan. Sedangkan penurunan ekspor tercatat cukup dalam paruh pertama tahun 2019, terutama disebabkan oleh melemahnya ekspor produk manufaktur ke negara maju. Adapun sesudah pandemi, PDB pada tahun 2020 turun drastis akibat lemahnya konsumsi masyarakat. Berdasarkan tabel berikut, hampir seluruh komponen PDB mengalami kontraksi. Pengeluaran konsumsi pemerintah adalah satu-satunya komponen yang mengalami pertumbuhan. Hal ini didorong oleh peningkatan realisasi pemberian bantuan sosial untuk Program Pemulihan Nasional atau PEN, realisasi belanja dan barang dan jasa, khususnya untuk penanganan dampak pandemi, pencairan insentif bagi tenaga kesehatan, dan pergeseran pembayaran tunjangan profesi guru. Untuk selanjutnya adalah perbandingan perekonomian Indonesia sebelum dan sesudah pandemi berdasarkan analisis inflasi. Nah, sebelum terjadinya pandemi, inflasi Indonesia pada tahun 2019 tergolong rendah dan terkendali. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada tahun 2019 tercatat 2,72%, menurun dibandingkan dengan capaian 2018 yang mencapai 3,13%. Nah, inflasi 2019 yang rendah dipengaruhi oleh faktor siklikal permintaan domestik yang terjaga dan nilai tukar yang terapresiasi serta inflasi kelompok administered price yang rendah. Selain itu, inflasi yang tetap rendah dipengaruhi juga oleh perbaikan struktural seperti peran ekspektasi inflasi dalam pembentukan inflasi yang makin besar dan terjangkar, dampak nilai tukar ke inflasi yang menurun, serta dampak positif sinergi koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi pangan. Nah, sesudah terjadinya pandemi, inflasi pada tahun 2020 tergolong rendah seiring dengan melemahnya permintaan domestik. Inflasi IHK pada Juni 2020 tercatat 1,96% year on year, menurun tajam dari 2,96 year on year di Februari 2020 sebelum merebaknya COVID-19. Inflasi inti menurun menjadi 2,26% di Juni 2020, dipengaruhi oleh permintaan domestik yang lemah, harga komoditas global yang turun, pass-through nilai tukar yang terbatas, serta ekspektasi inflasi pelaku ekonomi yang terkendali. Inflasi IHK pada Desember 2020 tercatat 1,68%, berada di bawah sasaran yaitu 3,0%, kurang lebih 1%, dan inflasi terendah dalam 20 tahun terakhir. Inflasi inti tetap terendah sejalan permintaan yang belum kuat, kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong pembentukan inflasi, dan dampak nilai tukar ke inflasi yang menurun. Untuk info selengkapnya bisa dilihat di tabel berikut ini. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai solusi pemerintah dalam mengatasi masalah makroekonomi di tengah pandemi. Ada beberapa solusi yang telah pemerintah jalankan untuk mengatasi masalah makroekonomi. Di antaranya, yang pertama, memberikan jaring pengaman sosial dengan realisasi dana sebesar 85,3 triliun rupiah. Program ini ditujukan agar rakyat tetap dapat mempertahankan konsumsinya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional. Yang selanjutnya adalah realisasi program tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah PKH sebesar 26,6 triliun rupiah, BLT sebesar 8,3 triliun rupiah, kartu sembako 25,5 triliun rupiah, prakerja 2,4 triliun rupiah, bantuan sembako Jabodetabek sebesar 16,5 triliun rupiah, dan diskon listrik sebesar 3,1 triliun rupiah. Yang selanjutnya adalah program pemulihan untuk dunia usaha.
Program ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha agar tetap bertahan di masa pandemi, sehingga nantinya dapat berkontribusi dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Program tersebut diantaranya meliputi realisasi untuk padat karya kementerian atau lembaga sebesar 7,4 triliun rupiah. Yang selanjutnya adalah dana insentif daerah atau DID sebesar 13,4 miliar rupiah. Yang selanjutnya adalah program pemulihan ekonomi nasional atau PEN khusus untuk UMKM sebesar 30,21 triliun rupiah. Dan yang terakhir adalah insentif usaha sebesar 16,2 triliun rupiah. Untuk selanjutnya adalah solusi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan makroekonomi Indonesia di tengah pandemi, yaitu pelonggaran kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Yang pertama, menurunkan suku bunga kebijakan yaitu BI 7 Day Reverse Repo Rate. Sepanjang 2020, Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan sebanyak 5 kali sebesar 125 BPS menjadi 3,75% pada akhir 2020. Level terendah sepanjang sejarah. Selanjutnya adalah penurunan GWM atau Giro Wajib Minimum sekitar 155 triliun rupiah. Yang selanjutnya adalah ekspansi moneter sekitar 555,77 triliun hingga Desember tahun 2020. Yang selanjutnya adalah mempercepat digitalisasi sistem pembayaran. Nah teman-teman, apakah menurut kalian kebijakan pemerintah tersebut sudah tepat? Nah, program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang dijalankan pemerintah untuk mengatasi masalah makroekonomi selama pandemi tergolong sudah tepat. Berbagai program di atas dapat mendorong ketahanan UMKM dan daya beli masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi saat pandemi. Meskipun demikian, pelaksanaan program tersebut perlu ditinjau lebih lanjut mengingat sempat terjadinya kasus korupsi bansos. Di samping itu juga untuk menghindari ketidaktepatan penerima bantuan dan menghindari kasus penyalahgunaan atau manipulasi data penerima. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai perbandingan kondisi ekonomi Indonesia dan negara ASEAN lain saat pandemi, yaitu Indonesia versus Vietnam. Nah, sebelumnya, mari perhatikan grafik berikut ini. Pada kuartal 2 tahun 2020, perekonomian Indonesia terkontraksi hingga minus 5,32%. Angka tersebut memang tidak separah negara-negara tetangga, mengingat kontraksi parah di negara tetangga seperti Malaysia minus 17% dan Singapura minus 13% dipicu karena penerapan lockdown. Nah, namun Vietnam berhasil menyelamatkan perekonomiannya yaitu masih tumbuh 0,36%. Di samping itu, tingkat pengangguran di Vietnam berhasil ditekan hingga level 2,73%. Keberhasilan tersebut dipicu oleh kesigapan pemerintah Vietnam dalam menghadapi pandemi COVID-19 seperti lockdown pada awal April tahun 2020. Memonitor perkembangan di Cina, memperkuat karantina medis di perbatasan, bandara, dan pelabuhan, serta menyusun rencana aksi untuk merespon virus tersebut. Jika dibandingkan dengan Indonesia, jelas Vietnam jauh lebih baik. Indonesia dinilai kurang tanggap dan justru menganggap sebagai bahan candaan saat awal merebaknya COVID-19. Berdasarkan studi berjudul COVID-19 and the ASEAN Responses, Comparison and Analysis through Policy Science, per April tahun 2020, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang belum menerapkan kebijakan karantina maupun lockdown dibanding negara-negara ASEAN lain. Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi. Kontraksi perekonomian di Indonesia pada tahun 2020 turut menyebabkan kenaikan pengangguran terutama pada semester 2 yang mencapai 7,07%. Pada kuartal 4 tahun 2020, perekonomian Vietnam mampu tumbuh hingga 4,48%, lebih unggul daripada China dan Taiwan. Terlepas dari kesigapan menghadapi pandemi COVID-19, Vietnam mampu menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi paling baik karena didukung oleh pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
sebesar 4,69%, industri dan konstruksi sebesar 5,60%, serta sektor jasa sebesar 4,29%. Di samping itu, BPS Vietnam atau GSO menyatakan bahwa keberhasilan tersebut karena adanya pembangunan yang kompleks di tengah pandemi dan kemudian berimplikasi pada situasi sosioekonomi. Jika diuraikan lebih lanjut, strategi yang mendukung tingginya kinerja perekonomian Vietnam adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bank Sentral Vietnam memerintahkan kepada bank komersil untuk menghilangkan, memotong, atau menunda pembayaran bunga pinjaman. Hal ini meringankan beban masyarakat dan para pelaku usaha yang produksinya terganggu akibat pandemi. Yang kedua adalah restrukturisasi dan menganeka-ragamkan pasar ekspor di berbagai sektor seperti permesinan, pengolahan manufaktur, dan tekstil. Dan yang ketiga adalah mencari solusi pemasaran di pasar domestik dan mendistribusikan pada sistem retail, khususnya untuk sektor yang diekspor ke Tiongkok atau negara lain. Yang keempat, mendorong produksi petani melalui program restrukturisasi dan mengembangkan keunggulan daerah, menjamin kebutuhan di dalam negeri dan ekspor, menciptakan mekanisme dan menyerap investasi dari bahan-bahan usaha di bidang pertanian dan teknologi, serta melakukan perundingan guna memperluas pasar ke negara Uni Eropa, Asia, Amerika Serikat, Brazil, dan negara lain. Yang kelima, menggerakkan kembali perekonomian dengan cara menyerap investasi dari semua unsur ekonomi di dalam negeri, terutama investasi swasta. Menyerap modal foreign direct investment atau FDI, memperkuat ekspor, mendorong investasi publik, dan menstimulasi konsumen domestik. Nah teman-teman, jika dibandingkan dengan strategi pemulihan ekonomi nasional yang ditempuh Indonesia pada uraian nomor 2, baik Indonesia maupun Vietnam telah melakukan langkah yang tepat. Hanya saja, ketidaksigapan Indonesia dalam penanganan pandemi dan ketidakdisiplinan rakyat dalam menjalankan prokes menyebabkan dampak yang lebih parah. Ekonomi Senior Institute for Development of Economics and Finance, Faisal Basri menyatakan bahwa seharusnya Indonesia memprioritaskan kesehatan daripada ekonomi. Kesehatan yang baik akan diikuti dengan pulihnya kondisi ekonomi. Faktanya, saat awal pandemi Indonesia masih membuka penerbangan internasional dan tenaga kerja asing masih bebas keluar masuk. Ketidaksigapan pemerintah berujung pada kebijakan yang terkesan trial and error, sehingga strategi yang disusun menjadi kurang matang. Nah, rencana yang kurang matang ini berakibat pada lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Nah, teman-teman, dicukupkan sekian pembahasan dari saya mengenai kondisi makroekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri pribadi dan umumnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jazakallahu khairan katsiran. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.